Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LPPM Umpo. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa peserta KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020. Baik, video ini akan menyambung video yang pertama tentang verifikasi KKN, dan ini adalah video tentang bagaimana cara mengisi isian yang ada di sistem KKN Umpo 2020. Baik, teman-teman semuanya ingin tahu seperti apa? Mari kita simak video selengkapnya. Baik teman-teman semuanya, silahkan masuk di browser laptop teman-teman semuanya, kemudian ketikkan kkn.umpo.ac.id. Nah, jika sudah maka akan keluar menu dashboard seperti ini, halaman depan dari sistem KKN kita. Kemudian langsung login sekarang, menu berwarna kuning, klik. Nah, kita akan dibawa ke sistem terintegrasi. Sesuai yang kemarin, silahkan masukkan username dan passwordnya sesuai dengan SIMTIK kalian. Kemudian klik login. Nah, ini tampilan dashboard dari sistem yang akan kita isi. Ada isian selamat datang peserta KKN Umpo di Sistem Informasi KKN Mandiri tahun 2020-2021. Silahkan lengkapi profil pribadi Anda, karena kita kemarin sudah melengkapi untuk proses verifikasi, maka tidak perlu dilengkapi lagi, kecuali kalau memang ada revisi bisa teman-teman edit lagi. Kemudian di sini juga nantinya akan ada panduan KKN dan panduan penyusunan laporan, kemudian contoh lembar pengesahan dan contoh lembar kesediaan mitra. Ini nanti linknya akan aktif jika proses dari pelaksanaan KKN akan dimulai. Baik, kita akan lanjutkan untuk pengisiannya. Kemarin kita sudah mengisi profil, maka kemudian kita akan lanjut ke info pembagian DPL. Pada menu ini, profil pembagian DPL sesuai dengan edaran yang sudah kita berikan dari panitia bahwa untuk dosen pembimbing sudah terplotting, dan kita di kesempatan kayak ini mendapatkan dosen pembimbing Bapak Dr. Bambang Widyaseno. Nah, ini dia informasi untuk dosen pembimbing kita. Kemudian di bawahnya ini ada anggota, maksudnya anggota ini adalah anggota bimbingan dari Bapak Bambang Widyaseno yang lainnya. Oke, kemudian lanjut ke menu bimbingan. Nah, kita terangkan sebentar saja untuk masalah bimbingan inilah. Ini adalah isian yang akan kita isi untuk program kerja. Jadi calon program kerja ya ini ya, calon program kerja. Nah, jadi teman-teman semuanya harus mengisi dulu dan harus membimbing, maksudnya harus mengajukan dulu, dan ini akan dinilai, akan dicermati dulu oleh DPL-nya apakah program kerja dari teman-teman semuanya bisa dilaksanakan, atau mungkin nanti ada revisi, atau mungkin nanti bisa langsung disetujui. Nah, di sini sebelum proses pelaksanaan, jadi ini sebelum proses ya, kita harus mengisi dulu dan nanti akan dibimbingkan dulu apa aja program kerja yang akan kita laksanakan. Nah, kita isi pada menu tambah ini, diklik. Kemudian di sini kita isikan tanggal agendanya. Jadi rencana kita akan melaksanakan kapan kira-kira. Nah, misal kita klik tanggal 2 Desember 2020. Kemudian kita isikan lokasi. Nah, teman-teman bisa sudah mempersiapkan terlebih dahulu ya, kapan akan dilaksanakan, kemudian programnya apa, kemudian deskripsinya apa di rekapan, kemudian bisa nanti dikopikan ke sistem KKN. Nah, ini contoh ketika kita sudah menyiapkan, maka kita tinggal mengcopy pastekan ke sistem KKN-nya, jadi biar lebih mudah. Langsung saja kita isi. Lokasinya misal di balai desa, kemudian judul kegiatannya ini sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Nah, kemudian deskripsinya. Setelah terisi, kemudian kita klik simpan. Nah, maka di sini sudah tertambahkan ya, ini sudah ada satu, tapi keterangannya masih menunggu proses review. Nah, ini nanti pada menu DPL nanti teman-teman untuk program kerja akan dicek terlebih dahulu yang sudah saya katakan tadi, apakah bisa diterima atau mungkin ada revisi atau mungkin ini ditolak.
Nah, itu nanti keterangan menunggu review ini nanti akan berubah jika memang disetujui. Kemudian kita bisa melihat prosesnya. Nah, diklik pada menu ini, kemudian diedit. Nah, di sini lebih banyak ya keterangannya. Untuk pelaksanaannya tadi seperti apa, kemudian review agenda proker oleh DPR lah. Ini statusnya masih menunggu review. Jika memang nanti prokernya masih ada revisi, kemungkinan ada catatan dari dosen pembimbing. Jika memang sudah disetujui, maka akan lanjut. Bisa disimpan. Nah, kemudian bisa ditambahkan lagi prokernya sesuai dengan isian yang akan kita isi atau rencana yang akan kita laksanakan nanti. Contoh ini yang kedua adalah untuk lokasi di rumah Bapak RT, judul kegiatannya pemanfaatan barang bekas sebagai souvenir yang menarik. Oke, jangan lupa klik simpan. Maka nanti akan bertambah. Kemudian kita tambahkan lagi satu kegiatan lagi. Jadi program kerja ini hanya contoh, sesuaikan dengan potensi yang ada di desa kalian masing-masing atau kelurahan kalian masing-masing, atau memang sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan di sana. Kita maksimalkan dan kita ajukan ke dosen pembimbing untuk di review dulu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang ketiga ini kegiatan yang ada di masjid sekitar KKN untuk menumbuhkan minat baca pada anak usia sekolah. Nah, kemudian klik simpan. 3 program kerja sudah kita siapkan dan kita ajukan kepada dosen pembimbing untuk dicek apakah bisa dilaksanakan atau perlu revisi. Kemudian jika memang proses ini semua sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka tiba saatnya kita pelaksanaan KKN pada tanggal 19 Desember 2020 sampai 17 Januari 2021. Nah, di setiap hari ketika teman-teman melaksanakan KKN, setiap hari teman-teman harus mengisi kegiatan harian. Nah, contohnya seperti ini. Di menu kegiatan. Di menu kegiatan ini ada 2. Yang pertama kegiatan harian, yang ini harus kalian isikan setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah program kerja. Kita mulai dari kegiatan harian. Pelaksanaan kegiatan harian. Nah, di sini ada keterangan batas update data kegiatan harian 24 Januari 2021. Maksudnya di sini, kami dari panitia masih memberikan kelonggaran kepada teman-teman semuanya. Barangkali ketika pelaksanaan ada mungkin 1 hari ketika teman-teman tidak bisa mengisi form yang ada di sini, atau ketika di lokasi KKN-nya mengalami gangguan sinyal atau susah sinyal untuk akses sistem ini, lah kita masih memberikan jangka waktu sampai 24 Januari untuk mengisi sistem yang ada di sini. Teman-teman bisa mengetikkan terlebih dahulu di Microsoft Word atau memang diberikan catatan di buku catatan kalian. Nah, untuk pelaksanaan pelaksanaan kegiatan harian, karena memang ini harus diisi setiap hari ya, atau ada kasus-kasus tertentu karena teman-teman masih kesulitan sinyal, pokoknya ini nanti harus diisikan, harus isi penuh ya, sesuai dengan kegiatan kita. Nah, maka contohnya kita tambah dulu. Nah, semisal pada tanggal 22 Desember 2020, nah ini judul kegiatannya. Ini kita isikan kegiatannya global dalam 1 hari ya. Dalam 1 hari kita isikan pada 1 kali kegiatan. Maksudnya dalam 1 kali isi. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi banyak kegiatan ketika hari itu. Misal kalian melaksanakan 5 kegiatan pada 1 hari, teman-teman tidak harus mengisi 5 kali, tapi cukup dalam 1 kali menu ini untuk diisi untuk kegiatan 5. Contoh seperti ini. Ketika tanggal 22 Desember 2020, teman-teman melakukan kegiatan pagi, contohnya melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bangunsari ya, contohnya.
Kemudian sorenya ada kegiatan membersihkan musola di sekitar lokasi KKN. Dan yang ketiga, ketika malam memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak di sekitar lokasi KKN lah. Ini adalah 3 kegiatan. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi 3 kemudian disimpan. Cukup 1 kali aja dan dituliskan di deskripsi kegiatannya. Maka isiannya cuma cukup 1 kali aja untuk setiap harinya. Dan kemudian jangan lupa di belakang setiap kegiatan itu ada link foto kegiatan. Maksud dari link foto kegiatan ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaannya apakah ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Contoh, melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bangunsari. Nah, ini ada link foto, ini bisa kalian upload di sosial media kalian, bisa di Instagram, bisa di Facebook, atau bisa dimasukkan di Google Drive, dan kemudian linknya silakan kalian copy di sini. Jadi dalam kurung linknya silahkan di copy. Contoh untuk sore membersihkan musola. Nah ini juga. Kemudian malam bimbingan belajar. Nah ini juga difoto. Kemudian fotonya silahkan bisa diupload di link sosial media atau bisa diupload juga di Google Drive atau media penyimpanan yang lain. Kalau sudah silahkan klik simpan. Nah, silahkan diisi di setiap harinya cukup 1 kali. Berarti kalau teman-teman nanti melaksanakan KKN sekitar 30 hari, maka ada 30 isian yang harus kalian isi di menu pelaksanaan kegiatan harian. Baik, kita lanjut ke menu program kerja. Program kerja ini adalah kegiatan yang tadi sudah kita bimbingkan di awal sebelum pelaksanaan KKN, dan ini kita laksanakan ketika KKN. Pelaksanaan kegiatan program kerja ini sama seperti kegiatan harian tadi, kita masih memberikan batas waktu pengisian sampai 24 Januari. Sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, jika terjadi kendala yang tidak kita inginkan. Tapi jika memang teman-teman dimudahkan sinyalnya di situ, dimudahkan kegiatannya, saya harapkan sebelum tanggal 24 atau memang setelah selesai KKN ketika tanggal 17 Januari itu sudah selesai, teman-teman tidak punya tanggungan. Kemudian lanjut untuk pelaksanaannya, kita tambahkan untuk kegiatan kita mengacu dengan proker yang sudah disetujui oleh DPL. Silahkan diisi menu-menu yang ada di sini. Tanggalnya, contohnya ini 22 Desember ya. Kemudian jam mulainya jam kapan? Misal jam 8 gitu ya, jam 8 pagi. Kemudian selesainya jam 11 gitu. Nah, lokasinya di mana? Nah, ini kita isikan lokasinya tadi di Balai Desa atau di Balai Kelurahan Bangunsari. Nama kegiatannya tadi sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara benar. Ringkasan kegiatan silahkan diisi. Nah, kemudian link video. Jadi untuk program kerja, karena program kerja tidak diisi setiap hari, ini adalah program kerja ketika dilaksanakan. Jadi silahkan diupload linknya di YouTube. Silahkan diupload di YouTube, bisa di sosial media yang lain, di Instagram contohnya, di Facebook juga, atau ini bisa juga kalian simpan di Google Drive. Tapi teman-teman silahkan bagikan linknya di sini. Nah, ini kegiatan khusus ya, khusus kegiatan program kerja. Jadi video yang ditampilkan pun juga video ketika pelaksanaan program kerja ini. Kemudian foto dokumentasi kegiatan ini kita berikan maksimal 4 slot foto, dan di setiap slot untuk uploadnya ini kita hanya batasi 200 KB. Nah, silahkan diklik kemudian diupload. Nah, contohnya ini. Silahkan diisi 4 foto. Jadi ini untuk dokumentasi dan juga untuk pembuktian. Nah, ini kalau teman-teman fotonya masih besar, silahkan nanti dikompres ya, tidak lepas dari 200 KB. Jika sudah, silahkan klik simpan. Maka di sini nantinya akan bertambah untuk isian dari program kerja. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini di edit, di menu edit ini, jika memang masih ada kesalahan pengisian, teman-teman masih bisa untuk merubah. Oke, ketika klik simpan, nah
isikan sesuai dengan program kerja yang teman-teman laksanakan selama 1 bulan di lokasi KKN. Lanjut di menu selanjutnya, di menu laporan. Nah, di menu laporan ini ada 2 submenu, yaitu laporan akhir dan juga berkas luaran. Kita klik dulu di laporan akhir. Nah, di sini untuk laporan akhir kami batasi untuk uploadnya paling lambat tanggal 27 Januari 2021 dengan isian laporan akhir ini sesuai dengan panduan yang diberikan, kemudian lembar pengesahannya dengan sama juga sesuai dengan panduan yang diberikan, kemudian ketersediaan mitra nanti sama juga panduan yang diberikan. Di awal dashboard tadi nanti panduannya bisa diklik di situ, kemudian bisa diikuti sesuai formatnya. Kalau sudah diisikan semuanya, kemudian klik simpan. Filenya ini file PDF ya. File PDF di situ sudah ada keterangannya bahwa untuk setiap kali file itu maksimal file yang bisa diupload adalah 2 MB. Jika sudah klik simpan, maka laporan kalian akan terkirim dan nantinya juga akan dicek oleh dosen pembimbing. Kalau memang sudah disetujui, maka teman-teman nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ini adalah menu yang kedua, yaitu berkas luaran. Nah, berkas luaran ini teman-teman juga dibatasi maksimal tanggal 27 Januari untuk Januari 2021 untuk mengisi di menu luaran ini. Luaran wajib yang harus teman-teman masukkan di sini adalah URL video YouTube. Jadi ini adalah serangkaian kegiatan yang selama 1 bulan yang kalian laksanakan. Silahkan dikemas secara baik dengan durasi video yang cukup panjang tentunya, dan kemudian linknya ini wajib link video YouTube ya. Silahkan diupload di channel teman-teman semuanya, di link YouTube-nya. Kemudian URL videonya silahkan dimasukkan di sini. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian dari teman-teman semuanya. Jadi luaran harus wajib diisi. Kemudian terkait dengan berkas luaran yang selanjutnya ada di bawah terkait dengan jurnal, proceeding, HKI, buku, TTK, media massa. Nah, ini konsultasikan kegiatan kalian dengan dosen pembimbing kalian apakah berpotensi untuk menghasilkan berkas luaran lainnya. Jika memang sudah sesuai dengan arahan dari bimbingan dosen pembimbing, maka bisa nanti kemudian ini akan diisikan pada menu jurnal ketika mungkin teman-teman bisa menghasilkan jurnal, ataupun bisa diikutkan di proceeding, atau bisa menghasilkan hak kekayaan intelektual, atau bahkan teman-teman nanti juga bisa menghasilkan buku. Nah, nanti diupload di sini. Kemudian semisal teman-teman juga bisa menghasilkan teknologi tepat guna, bisa nanti dimasukkan di sini. Atau mungkin kegiatannya bisa dipublish di media massa, sama. Silahkan dimasukkan di sini. Ketika sudah, silahkan klik simpan. Kemudian jika sudah simpan, menu yang terakhir hasil penilaian. Jadi jika selama 1 bulan dan juga teman-teman sudah melaksanakan laporan, proses pelaporan, luaran, nah nantinya teman-teman akan menunggu proses penilaian dari dosen pembimbing lapangan. Jika memang sudah selesai dosen pembimbing lapangan dalam memberikan nilai, maka di menu hasil penilaian ini teman-teman akan mengetahui berapa nilai yang teman-teman dapatkan. Contoh di sini namanya adalah Hadi Saputra. Kemudian total nilainya berapa? Nah, total nilai itu nanti akan diberikan keterangan yang ada di bawahnya, nilai KKN tentang keaktifannya berapa, kemudian pelaksanaan programnya berapa, kemudian sikap dan perilakunya berapa, dan terakhir laporan akhir dan luaran berapa. Semua nanti akan dikalkulasikan dan kemudian akan menghasilkan nilai total akhir yang ada di sini, dan itulah nanti nilai yang akan teman-teman dapatkan untuk diisikan nantinya di SIMTIK teman-teman semuanya sebagai nilai akhir hasil KKN. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari panitia KKN. Saya harapkan teman-teman bisa mengisikan satu demi satu, dan kami berharap juga teman-teman lancar dalam kegiatannya. Dan jangan lupa ketika sudah mengisi kegiatan yang ada di sistem, jangan lupa di logout ya. Sudah di logout, nah
Maka nanti untuk hari-hari kedepannya silahkan lagi login diisikan sesuai dengan kegiatannya. Kami dari panitia selalu menghimbau kepada teman-teman semuanya untuk selalu melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan kemudian pakai masker, jaga diri kalian di lokasi KKN. Semoga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. KKN Mandiri Umpo 2020, mandiri, aktif, dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.